Halo, apa kabar Mitra Desa? Kita bertemu kembali dalam siaran pedesaan produksi TVRI Stasiun Jawa Tengah. Untuk kali ini kami beranjang sana ke waduk atau bendungan Wadas Lintang di Kabupaten Wonosobo. Kita akan lihat lebih dekat bagaimanakah kiprah para petani jaring apung Karamba yang ada di sini, serta kegiatan para wanita taninya. Mari kita lihat dari dekat kiprah mereka. Waduk Wadas Lintang terletak di Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Waduk yang dibangun tahun 1986 itu memiliki luas 1.465 hektar dengan kapasitas maksimal 443 juta meter kubik dengan kedalaman mencapai antara 135 meter hingga 190 meter. Beberapa fungsi Waduk Wadas Lintang adalah menopang kehidupan warga di sekitarnya, antara lain sebagai pembangkit listrik tenaga air, perikanan, pariwisata, mencegah banjir, dan menampung air. Pembagian wilayah Waduk Wadas Lintang merupakan salah satu upaya dalam pengelolaan waduk secara terpadu dan lestari. Bagi subsektor perikanan, berguna untuk mengembangkan potensi sumber daya perikanan. Waduk Wadas Lintang sebagai kawasan wisata, yaitu sebagai kawasan perairan untuk rekreasi air seperti perahu dayung, perahu motor, dan aktivitas lainnya. Kawasan wisata di Waduk Wadas Lintang meliputi daerah di sebelah timur laut, yaitu Desa Sumberjo, Desa Karanganyar, dan Desa Erorejo. Dalam zona ini dapat dikembangkan usaha perikanan wisata seperti pemancingan dan wisata budidaya. Daerah tepian waduk, tepatnya di sekitar dermaga, akan diarahkan sebagai dermaga dan area pemancingan bagi para wisatawan dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, mengingat potensi pemandangan di daerah ini sangat indah. Waduk Wadas Lintang juga merupakan kawasan yang diprioritaskan untuk kegiatan budidaya ikan, terutama daerah yang paling tinggi kualitas airnya. Adapun kriterianya, yaitu daerah ini memiliki tingkat kesuburan atau produktivitas primer yang paling tinggi jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain dan juga kondisi morfologi yang sesuai untuk dijadikan lokasi budidaya ikan dengan menggunakan karamba jaring apung. Budidaya karamba jaring apung di Waduk Wadas Lintang baru sekitar 14 hektar atau 1% dari luas genangan 1.310 hektar. Potensi Waduk Wadas Lintang sebenarnya masih terbuka lebar untuk usaha karamba jaring apung sampai dengan 1.000 petak. Sedangkan karamba jaring apung yang ada sampai dengan tahun 2009 tercatat 186 petak yang dikelola oleh pihak swasta dan 170 petak dikelola oleh kelompok tani karamba jaring apung. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah komoditas nila merah. Untuk budidaya ikan dalam karamba jaring apung di Waduk Wadas Lintang ternyata dilakukan secara berkelompok. Kabarnya kegiatan budidaya ikan dalam karamba peluangnya cukup menjanjikan karena dapat dijadikan produk unggulan desa berupa ikan pepes dan lainnya. Guna memberdayakan kelompok tani karamba jaring apung di Waduk Wadas Lintang, pembinaan juga dilakukan oleh dinas dan instansi terkait
termasuk pengadaan benih, cara pemeliharaan, dan pemasaran hasilnya. Ini adalah potensi yang ada dari kita, milik kita, untuk kita berdayakan bagaimana agar masyarakat sekitar Waduk Wadas Lintang ini tidak satu-satunya, tapi bisa sejahtera karena panjenengan semua bisa hidup menopang kehidupannya dari budidaya ikan. Amin. Yang ada di Waduk Wadas Lintang ini. Amin. Untuk itu, hal-hal yang perlu diperhatikan baik secara teknis maupun secara administrasi, panjenengan sudah dibina dari dulu. Nuwun sewu, karena saya ini dengan Pak Camat termasuk baru, tapi panjenengan sudah lebih mendalami apa yang ada di Waduk Wadas Lintang. Ternyata setelah ada pembinaan, setelah ada uluran dana, panjenengan bisa berusaha sampai sekarang bisa untuk meningkatkan ekonomi panjenengan semua. Amin. Panjenengan sudah berusaha untuk memelihara ikan melalui unit kegiatan KCA. Hingga mari kita pertahankan terus, jangan sampai mundur. Hanya memang secara klasikal mesti modal, ya kan? Yeah. Modal itu pasti, Pak. Mitra Desa, saat ini kami sudah berada di Bendungan Wadas Lintang. Bersama kami telah hadir Ketua Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Karamba, namanya Kelompok Tani Margomulyo di Desa Sumberjo, Kecamatan Wadas Lintang di Kabupaten Wonosobo. Hadir bersama saya Bapak Ratiman, beliau selaku Ketua Kelompok yang ada di sini. Pak Ratiman, sejarah keberadaan Kelompok Tani Pembudidaya Ikan dalam Karamba di Bendungan Wadas Lintang ini bagaimana awalnya, Pak? Awal-awalnya saya dulu yang pertama itu kayak cuman di pinggir-pinggir itu ada apa namanya ikan-ikan itu yang sebetulnya itu ada contoh bagaimana contoh ya, melihat awal-awalnya itu dari PT saya, awal-awalnya itu bikin pakai bambu pertama-tamanya itu, terus langsung itu yang kedua saya bilang sama dinas itu bagaimana saya kira-kiranya kalau punya karamba seperti aquafarm itu ya, terus langsung itu sama perikanan itu, dinas perikanan itu saya rasan-rasan bagaimana itu petani supaya bisa berkembang dapat punya itu karamba gitu lah. Saya terus nyontoh seperti itu karamba, seperti aquafarm. Saya bikin 2 kolam pertama-tamanya. Itu bikin saya belum punya uang, tapi cuman daun-daunnya apa godong itu tales, apa godong singkong, apalah nanti ya, ubi apa ya, saya ditaruh di situ, insya Allah itu bisa manfaat bagi ikan, bagi petani. Ada berapa orang Pak yang tergabung dalam kelompok Bapak ini? Terus saya setelah itu saya berdiri kelompok kira-kira sama teman-teman saya, kira-kira itu cuman ada teman saya itu 20 orang. Nanti yang bikin karamba tapi secara bertahap Pak, itu ya nanti pertama 2, langsung nanti bisa 4 per tahun, bertambah sampai sekarang insya Allah ya bisa manfaat Pak bagi petani itu. Yang saya mendapat bagi caranya membuat itu karamba itu kira-kira ukuran 5 sampai 6 meter persegi. Kalau jaringnya dalamnya itu ya bisa 6, kalau tingginya ya persegi lah itulah. Kalau dalamnya itu bersih 6 meter. Ya. Terus satu petak kolam ini diisi bibit ikan berapa? Satu petak kira-kira itu kalau
1 kilo isi 79 ekor, tapi kalau sebanyaknya jumlah kilon itu kira-kira sampai 60 kilo, bisa 90 kilo. Terus, Satu petak, iya, Pak. Perawatannya? Perawatannya itu secara bergilir, Pak. Itu tadi kalau ada intelnya, ada rezeki itu ya pakai pelet, kalau enggak itu pakai ya tadi seterbut itu daun-daunan atau bagaimana itu. Terus untuk masa panennya berapa bulan, Pak? Masa panen itu termasuk karo kebutuhan petani, Pak. Kadang-kadang 4 bulan sampai 6 bulan sudah dipanen gitu. Dijual. Terus berapa dijual per kilonya, Pak? Per kilonya kalau dulu mah masih pakai peletnya masih murah, itu ya ikannya juga murah. Sekarang peletnya sampai 77.000 per kilo. Kalau sekarang ya kira-kira itu ikannya mencapai 1 kilo ya 12.000, 10 ke atas lah. Terus dari besaran itu Bapak bisa memanen setiap masa panen berapa kuintal itu? Kalau taburannya bisa setengah kintal itu ya untungnya ya sedikit, tapi sekarang itu kan banyak karambanya itu ya bisa sedikit, tapi berkumpul-kumpul menjadi lumayan lah, Pak, itulah. Berapa kintal kurang lebih total semuanya kalau panen? Kalau panen, kalau satu petak, satu kolam itu ya kira-kira hasilnya paling-paling ya dapatnya semua itu ya total dapatnya uang ya sekitarnya ya kira-kira 3 kintal 4 kintal gitu, Pak. Untungannya berapa, Pak? Untungannya satu kolam kira-kira mencapai ada yang 500, sebenarnya mau kematian tuh gimana lah tiap harinya itu. Kadang-kadang ada kematian, kadang-kadang ya enggak gitu. Terus hasil dari budidaya Bapak ini dijual kemana, Pak? Budidaya saya ini, kelompok saya sendiri cuman memasarkan ikan itu ya saudara bisa ke Kebumen, ke Wonosobo, ke Banjar, Purworejo itu gitu, Pak. Ini Bapak kan sudah bertahun-tahun membudidayakan ikan dalam karamba, pasti ada satu kendala, dan harapan Bapak bagaimana mengatasi persoalan itu? Kendalanya ikan itu kalau musim ini hujan atau musim masa 7 apa berapa itu yang anginnya besar, itu saya sebagai petani nganglo, Pak. Soalnya itu karamba bisa kadang-kadang bertiup-tiup, karamba bisa hilang dreamnya gitu, Pak. Kadang-kadang ya meot gitu, bagaimana ikan bisa keluar, itu kendalanya, Pak. Harapannya bagaimana? Harapannya itu ya cuman hati-hati bagaimana caranya nanti ya diperbaiki lagi. Wong sudah hilang gimana lagi ya, udah gitu aja. Baik, terima kasih Pak Raiman. Dan Mitra Desa, ayo kita saksikan kegiatan dari kelompok tani yang lainnya. Kelompok wanita karya pepes ikan nila Desa Sumberjo, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, nampaknya turut aktif mengimbangi kegiatan para petani karamba jaring apung di Waduk Wadas Lintang. Kelompok wanita ini merupakan kumpulan dari pedagang pepes ikan yang sudah 15 tahun menjajakan dagangan pepesan ikan secara sendiri-sendiri. Baru sekitar 5 tahun lalu, mereka membentuk kelompok guna menyatukan ide produksi maupun berbagi pengalaman dalam pemasarannya. Produksi perikanan tangkap selain dijual segar, juga dijual dalam bentuk olahan, antara lain pepes ikan, ikan goreng, dan balado. Kelompok nelayan yang mengusahakan pengolahan hasil ikan adalah kelompok wanita karya dengan jumlah anggota 10 orang. Produksi olahannya rata-rata 25 kg per hari per anggota atau sekitar 250 kg setiap harinya. Pemasaran hasilnya di samping ke pasar lokal juga ke kabupaten tetangga yaitu Kebumen dan Purworejo. Kelompok wanita karya telah terdaftar dan mempunyai SIUP dengan ketua kelompok Ibu Yayat. Cara membuat ikan
Ikan nila ini terutama yang harus dilihat itu ikannya. Ikannya itu harus yang betul-betul segar. Melihat ikan nila itu yang imsangnya masih merah dan perutnya masih utuh gitu, nggak gugus. Kalau yang gugus berarti itu termasuk ikan jelek. Setelah ini ikan dicuci dulu. Setelah dicuci, dilumuri garam, lalu disimpan di baskom ini loh. Apa ya namanya ini? Tempayan. Nah, adapun bumbu-bumbunya ini udah saya siapkan kebetulan. Tomatnya 2 kilo. Lantas ini bawang seperempat. Ini cabenya setengah kilo. Mirinya seperempat. Dan ini ada daun kemangi, ada salam, ada serai. Nah, setelah garamnya remesep, lalu bumbunya digiling. Setelah digiling tuh dimasak, jadinya petis seperti ini. Setelah itu lalu ikan dibungkus pakai daun pisang. Setelah dibungkus pakai daun pisang, dikukus paling tidak selama 4 jam. Setelah dikukus 4 jam, lalu didinginkan sebentar. Setelah proses ini terakhir, itu ikannya itu dipanggang. Dipanggang itu seperti ini. Terus baru dikemas. Ikan pepesnya jadinya seperti ini. Di Kecamatan Wadas Lintang, ternyata masih ada kelompok pengolah ikan air tawar Mina Abadi yang berada di Kelurahan Wadas Lintang. Selain mengolah pepes ikan nila, kelompok pengolah ikan air tawar Mina Abadi juga menjadikan aneka produk unggulan lain, seperti filet ikan saus asam manis. Saat kami beranjang sana ke desa Wadas Lintang, kelompok pengolah ikan air tawar ini sudah menyiapkan 2 menu unggulan mereka, yaitu resep pepes ikan nila dengan bahan, cara pengolahan maupun penyajiannya, seperti yang sudah dipraktekkan oleh kelompok serupa sebelumnya. Sedangkan untuk membuat filet ikan, saus asam manis bahan yang disiapkan antara lain 1 kg nila segar dengan bumbu merica, jahe, bawang putih, garam, terigu, dan minyak goreng. Adapun cara memasaknya, bersihkan ikan dari isi perut dan insang, kemudian dicuci bersih. Sementara filet ikan disisakan kepala dan tulang hingga ekor. Irislah filet sesuai selera, lalu lumurilah ikan dengan bumbu, dan diamkan sekitar 1 jam hingga bumbunya meresap. Setelah itu, gulingkan ikan dalam terigu hingga rata. Kemudian gorenglah ikan hingga nampak kuning kecoklatan. Potensi yang dari hasil bendungan Wadas Lintang diantaranya yaitu ada ikan nila dan lain-lain jenis ikan yang ada di bendungan. Namun untuk di Wadas Lintang, potensi ikan nila ini sangat baik sekali karena bisa dibuat berbagai macam olahan, yaitu dengan hasil kelompok wanita yang mengolah ikan air tawar ini berbentuk pepes ikan, kemudian filet, kemudian bakso ikan, juga tidak kalah enaknya crispy. Yang semua itu diproduksi oleh kelompok Mina Abadi yang beranggotakan ada 20 orang, yang mana kelompok ini sudah berdiri sejak 2 tahun yang lalu, tepatnya yaitu tahun 2008. Dari perkembangan waktu ke waktu, kelompok Mina Abadi ini telah berusaha untuk bisa membuat aneka macam olahan ikan air tawar, dan pada tahun 2009, tepatnya bulan Oktober, kita mendapat bantuan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan UMKM dari Kabupaten Wonosobo. Namun sudah cukup
membantu dan sangat membantu untuk kegiatan pembuatan atau pengolahan ikan air tawar, khususnya ikan nila, yaitu bisa untuk mengolah dari berbagai macam jenis yang diolah dari kelompok Mina Abadi ini, dan sangat membantu sekali untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang. Yang kami harapkan dari pemerintah untuk masalah pemasaran dan mungkin ada tambahan modal dari pemerintah, ini bisa digulirkan atau dibantukan kembali kepada Mina Abadi ini, karena kegiatan-kegiatan ini sangat menunjang sekali kepada pengolahan ikan air tawar di Bendungan Wadas Lintang, sehingga dari olahan-olahan ini bisa menjadi suatu ikon atau menjadi suatu produk unggulan di Kecamatan Wadas Lintang, khususnya di Kelurahan Wadas. Terjaga dari limbah. Sedangkan aktivitas budidaya juga diharapkan tidak mengganggu stabilitas perairan yang ada. Mitra Desa, tayangan tadi mengakhiri anjang sana kami ke desa-desa di Kabupaten Wonosobo. Dan nantikan tayangan kami di desa-desa berprestasi yang lainnya. Semoga tayangan tadi bermanfaat bagi kita semua. Selamat berkarya dan salam kami dari desa.